trading for Beta Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,23% ke angka 7.170. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang di bulan Januari kembali diakumulasi Bapak Lo Keng Hong. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang saat ini sudah 100% mengakuisisi Bank Victoria, dan secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBTN setelah keluar pemberitaan bahwa BBTN akhirnya caplok 100% saham Bank Victoria Syariah. Jadi hari ini keluar pemberitaan bahwa BBTN sudah resmi akuisisi 100% saham Victoria ini. Dan jika kita lihat broker summary untuk BBTN, pada perdagangan hari ini BBTN memang masih naik 0,92% ke 1095, tapi secara teknikal menurut saya ini masih belum begitu oke. Masih belum ada tanda-tanda untuk membentuk high low, kan untuk resisten terdekat saat ini ada sekitar 1130. Untuk resisten terdekat menurut saya ada sekitar 1100. Jadi apabila ingin coba spekulatif buy saham BBTN, menurut saya lebih oke adalah wait and see di sekitar harga 1100. Dan apabila terpantau BBTN berhasil break 1100, baru akan lebih oke untuk coba spekulatif buy. Mau lebih oke lagi adalah tunggu BBTN berhasil break 1130. Karena apabila berhasil break baru ada tanda-tanda mulai membantu high low. Dengan potensi kenaikan apabila berhasil naik di atas 1130 itu di 1200 sampai 1215. Jadi candle hari ini juga tidak begitu oke walaupun naik hampir 1%. Karena masih candle merah masih berada di bawah 1100. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBTN, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk. Pada pedagang hari ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi walaupun bergerak naik bukannya ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi BBTN apabila teman-teman ingin coba pantau, masih bisa coba dipantau. Karena saat ini sektor perbankan memang mulai pelan-pelan bergerak naik, mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. BBTN apabila saat ini terpantau berhasil break 1130, juga menurut saya ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Tapi lebih oke adalah saatnya wait and see dulu. Karena bisa kita lihat pada kenaikan hari ini tidak ada akumulasi besar, malah terpantau ada sedikit distribusi. Cuma menariknya memang asing terpantau mulai masuk akumulasi saham BBTN. Jadi untuk BBTN wait and see dulu. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham PNBN yang merupakan salah satu saham yang sudah masuk watchlist kami dari akhir Desember kemarin. Nah, cara pergerakan bisa kita perhatikan. BBTN secara tren saat ini, PNBN secara tren saat ini masih oke, karena masih kuat berada di atas 1800 sampai garis EMA 50. Sehingga pada akhir Desember ini sudah masuk watchlist kami. Secara teknikal bisa menarik, masih oke secara tren. Dan saat ini bisa kita lihat hari ini masih naik 4% lebih ke 1950. Jadi saham PNBN masih on track untuk mencapai target di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Dan jika kita perhatikan memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham PNBN. Jadi ini merupakan target take profit apabila teman-teman swing dan sudah dapat sekitar 1800. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary untuk saham PNBN, bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk akumulasi, secara teknikal masih oke. Dan hari ini memang asing terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi distribusi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan. Dan untuk PNBN jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk PNBN secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk menuju 2000, tapi hati-hati apabila mencoba break 2000 masih gagal plus mulai ada distribusi lanjutan, maka pertimbangkan untuk keluar. Apabila gagal break, tetap PNBN masih ada potensi untuk menuju 1880 sampai 1800. Jadi teman-teman bisa swing atau hold saja terus selama 1800 atau garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Apalagi untuk teman-teman memang sudah dapat di 1600 ke bawah. Selama teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 1800 atau garis EMA 50 untuk trend stop dengan target lebih jauh di sekitar 2100 untuk target berikutnya. Apabila teman-teman masih hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk yang dapat di sekitar 1800 mau swing, pertimbangkan untuk take profit apabila PNBN gagal break 2000. Sekarang kita lihat PBRI juga menarik. Hari ini juga bergerak naik 3%. Sekarang masih mencoba untuk melewati resisten di sekitar 4200. Bisa kita lihat ini memang masih berupa resisten. Sebelumnya PBRI mencoba break ini masih gagal, sempat melemah di bawah
4.100, tapi hari ini kembali bangkit mencoba untuk melewati 4.200. Di atasnya jika kita memang masih ada resisten di garis EMA 50 di 4.280, tapi jika terpantau BBRI bisa bertahan di 4.200, secara teknikal ada potensi untuk masih melanjutkan halo, sehingga masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 4.400. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 4.000 atau di bawahnya, saya bisa jadikan harga 4.000 untuk trail stop. Jika terpantau BBRI gagal break garis EMA 50 atau 4.200 tapi masih kuat di atas 4.000, secara teknikal menurut saya BBRI masih oke, masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali. Ini masih belum terbentuk lower low selama masih kuat di 4.000. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan BBRI hari ini, asing hari ini kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi sebelumnya minggu lalu asing mulai masuk, hari Jumat memang terpantau distribusi, tapi hari Senin ini kembali masuk. Jadi menarik. 1 minggu terakhir, asing pelan-pelan juga sudah mulai akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary pun ini terpantau ada akumulasi besar. Sehingga BBRI potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 masih lumayan besar untuk pergerakan 1 minggu ini. Jadi menarik apabila BBRI 1 minggu ini berhasil break garis EMA 50. Kan secara teknikal bisa kita konfirmasi bahwa BBRI sudah tidak downtrend jika terpantau berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga 4.000, saya juga masih bisa wait and see untuk buy on breakout apabila BBRI berhasil naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham INKP. INKP juga bisa kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi secara teknikal memang saat ini masih belum aman, karena saat ini masih tertahan di 6.800. Beberapa kali mencoba naik di atas 6.800, INKP memang masih gagal break. Sempat turun mendekati 6.400 yang saat ini masih berupa daerah support dari saham INKP. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham INKP, saya masih menarik coba dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila memang INKP berhasil break 6.800. Atau mau lebih aman adalah tunggu INKP berhasil break 7.000, baru ikutan buy on breakout di 7.000. Karena apabila berhasil break 7.000, maka INKP akan berada di atas garis EMA 50, sehingga secara teknikal akan lebih oke lagi. Tapi minimal menurut saya apabila INKP berhasil break 6.800, secara teknikal sudah mulai membaik, sudah mulai membentuk high low, sehingga apabila naik di atas 7.000 gagal break pun kita take profit, kita sudah profit. Jadi bisa kita swing atau hold saya tulis selama INKP tidak turun bawah 6.800 setelah break, dan target lebih jauh di sekitar 7.300 sampai 7.800 untuk target berikutnya atau di sekitar garis EMA 150. Tapi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Dan untuk INKP, jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini terpantau masuk, walaupun jumlahnya kecil. Di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena belum ada akumulasi dan masih berada di bawah resisten 6.800, menurut saya sebaiknya kita tunggu INKP berhasil break 6.800 baru kita buy on breakout. Sehingga INKP ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 7.000 atau di garis EMA 50-nya. Video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.